Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 21, Lydia, kami akan memaparkan dan menjelaskan mengenai tugas besar kami dengan tema eksplorasi data dan penilaian kode generatif AI. Lanjut. Sebelum kami jump in ke materinya, kami izin memperkenalkan diri satu persatu. Yang pertama dari Pauline Janet, kemudian Immanuel Raylan, Audelia Smirna, Deva Bintang, Gatvan Amar, dan yang terakhir Intan Nur. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Dava Bintang. Oke, jadi latar belakang dari pembuatan laporan ini yaitu perubahan iklim merupakan isu global yang semakin nyata dampaknya akibat meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Menurut laporan Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC, suhu global telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius sejak era praindustri dan terus mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Ketersediaan dataset suhu global dari berbagai sumber seperti NASA, NOAA, atau National Oceanic and Atmospheric Administration, dan Berkeley Earth dapat diolah dan dianalisis untuk melihat pola membandingkan suhu antar negara hingga memprediksi tren ke depan. Dalam hal ini, literasi data sangat dibutuhkan dan kecerdasan buatan atau AI juga dapat dimanfaatkan. Lanjut. Jadi rumusan masalah dari laporan ini yaitu yang pertama bagaimana cara mahasiswa mengumpulkan dan menilai data-data kebumian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, bagaimana mahasiswa dapat menerapkan teknik exploratory data analysis atau EDA baik melalui statistik dasar maupun visualisasi dengan data-data kebumian. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa dapat memahami dan menilai hasil dari penggunaan generatif AI dalam pembuatan skrip atau kode untuk analisis data kebumian. Dan rumusan masalah yang keempat, yaitu bagaimana cara mahasiswa berkolaborasi dalam kelompok atau dengan pihak lain untuk saling bertukar ide dan mengembangkan pemahaman dalam menganalisis data kebumian. Nah, berikut tujuan dari rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya yaitu gimana sih cara kita mendapatkan data tersebut? Oke, selanjutnya yaitu di sini kita menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu Python dengan library yaitu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan CipiStats dengan sumber data yang kami gunakan yaitu dari Kaggle dan juga dengan format CSV dengan ukuran data sebagai berikut. Oke, selanjutnya yaitu dalam proses pengumpulan data ini kita mendapatkan sekitar 544.811 baris dengan 4 kolom. Dengan 5 variabel yang digunakan yaitu bulan, suhu rata-rata, negara, tahun, dan juga ketidakpastian suhu rata-rata. Selanjutnya yaitu kita menggunakan pembersihan data. Pembersihan data ini kita menggunakan 4 proses. Yang pertama yaitu penanganan data kosong dengan menghapus baris yang memiliki nilai kosong. Yang kedua yaitu dengan penanganan outlier, di mana kode yang diberikan tidak dapat diproses secara eksplisit untuk mendeteksi dan menghapus outlier. Jadi kita menggunakan visualisasi seperti box plot. Selanjutnya yaitu ada penanganan nilai tidak valid. Nilai-nilai pada kolom average temperature dan average temperature uncertainty ini diasumsikan valid. Dan juga terakhir yaitu transformasi data. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif, di mana kami memiliki tiga, yaitu variabel, kemudian skewness, dan juga kurtosis. Variabel dibagi dua, yaitu yang pertama adalah variabel numerik, di mana kami memiliki jumlah, rata-rata atau mean, simpangan baku, nilai maksimum dan nilai minimum, median, kuartil 1, kuartil 3, skewness, dan juga kurtosis. Kemudian yang kedua ada variabel kategori, di mana kami mengambil dua variabel yaitu negara dan dengan frekuensinya, yaitu ada negara awan, Albania, Austria, Andorra, dan Belarus. 5 negara tersebut adalah eh, 5 data yang kami pilih sebagai variabel kategori. Selanjutnya ada skewness atau kemencengan,
yaitu dapat dilihat sebagai berikut nilai skewness-nya dari average temperature dan average temperature uncertainty. Dan yang terakhir ada kurtosis atau kelancipan, di mana bisa dilihat juga nilai kurtosisnya pada layar dari variabel average temperature dan juga variabel average temperature uncertainty. Sekarang kita masuk ke bagian visualisasi data yang merupakan penggambaran dari hasil pemrograman Python pada Google Colab. Lanjut. Pertama-tama ada bar plot. Di sini dapat dilihat perbedaan proporsi rata-rata suhu tahunan antara 5 negara pilihan pada tahun 1950 sampai tahun paling baru yang terdapat di dataset. Lanjut. Di sini juga ada plot garis. Garis biru menggambarkan data tahunan suhu rata-rata global dan garis merah menggambarkan rata-rata bergerak 10 tahun. Lanjut. Di sini juga dapat dilihat kalau ada plot garis tren suhu rata-rata tahunan untuk kelima negara pilihan dan dapat dilihat bahwa negara Indonesia memiliki rata-rata suhu yang cenderung paling tinggi di antara kelima negara tersebut karena Indonesia adalah negara tropis. Dapat dilanjut. Yang terakhir ada scatter plot yang menyatakan hubungan antara suhu rata-rata dan ketidakpastiannya. Karena pola sebarannya terlihat acak, berarti tidak ada hubungan langsung yang kuat antara suhu rata-rata dan ketidakpastian. Di sini juga ada bonus yaitu heat map korelasi. Dapat dilihat seperti berikut. Sip. Oke, jadi ChatGPT cocok untuk eksplorasi awal dan memberi banyak ide analisis lanjutan. Namun penjelasannya masih umum. Beda dengan Perplexity yang lebih unggul dalam memberikan penjelasan yang jelas dan mendidik. Lanjut. Oke, jadi berikut ada grafik dari ChatGPT, Python, sama si Perplexity. Lanjut. Baik, kita sampai pada kesimpulan dan saran. Lanjut. Dari pembahasan serta data statistik yang kami kumpulkan, kami menarik kesimpulan bahwa waktu dan suhu itu berbanding lurus ataupun berkorelasi positif, yang mana artinya itu berbanding lurus gitu loh. Jadi ketika waktunya naik ataupun semakin peradaban ini semakin lama kehidupannya ataupun tahunnya semakin naik, suhunya akan terus naik gitu loh. Ini mendukung temuan dari IPCC, teknik IDE, visualisasi data, serta pemanfaatan AI dan Python efektif dalam mengubah data berskala besar dan mengungkap pola tersembunyi. Kolaborasi tim juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan analisis yang paling komprehensif. Kemudian sampai pada saran. Jadi, saran dari kami, cakupan penelitian akan lebih baik jika diperluas dengan menambahkan variabel lain. Pemanfaatan kecerdasan buatan dan machine learning juga perlu dioptimalkan, khususnya dalam menghasilkan prediksi suhu yang lebih akurat dan mendukung pengambilan keputusan yang bijak. Baik, kita sampai dalam penghujung dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.